Dimohon ya Bapak Bupati untuk berkenan melaksanakan satu tokoh kepada beliau Bapak Ustadz Haji Hidayat. Bapak Ibu para jemaah, untuk kelancaran dan ketenangan dan hikmahnya acara kita, dimohon kepada kita semua untuk duduk dengan tenang, rapi, tidak bersuara, sehingga nasihat-nasihat beliau nanti dapat kita dengar dan kita simak menjadi bekal-bekal kita. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Bupati Sumbawa Barat, Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, anggota Forum Forkopimda Kabupaten Sumbawa Barat, dan yang kita hormati bersama guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Dr. Haji Hidayat LCMA, yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya sambutan Bapak Bupati Sumbawa Barat kepada yang terhormat Bapak Dr. Ismail Haji Wilu Syafiri MN. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu udah bisa juga ya di duduk tertib, kemudian menjaga mulut masing-masing. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bapak-bapak, ibu, tokoh masyarakat, agama, tokoh perempuan, pemuda, anak-anakku, luar biasa. Ya, dijaga ya, dijaga suasana ini tetap aman, terkendali, ya supaya ini semuanya berjalan dengan baik. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat yang saya hormati, Forum Komunikasi Dunia Daerah Bapak Dandim, yang maupun dari berbagai desa, dari kepolisian, yang sama-sama kita muliakan, kita banggakan dalam Mukarram Bapak Ustadz Haji Hidayat di sebelah kiri saya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa hadir berkumpul bersama-sama, ya, masih dalam suasana kita memperingati 79 tahun Indonesia merdeka. Ya, kenalkanlah dengan kemerdekaan itulah kita bisa berkumpul, bisa silaturahim, ya bisa bolak-balik dalam hati yang sama dari Mataram, dari Jakarta,
semuanya berkat daripada kemerdekaan itu sendiri. Saya awalnya ragu kalau masyarakat Sumbawa Barat akan bisa seramai ini. Ya, tapi alhamdulillah, ya, saya pikir Sumbawa Barat suka alim ulama dari yang kaya humor. Ya, dulu pertama ada kukuling, tidak juga bisa seramai. Kita undang Ustaz Abdul Samad, kalah juga namanya dengan ini. Kita undang Pak Din Samsudin, juga tidak seramai. Kita undang dai yang sangat kocak dan sangat latih, tidak juga bisa seramai. Saya nggak takut bahwa masyarakat Sumbawa Barat dari hati Pak Ustaz Adi Hidayat. Luar biasa. Ya, padahal ini Pak Ustaz Adi Hidayat ini paling serius. Tapi ternyata bapak-bapak dan ibu-ibu yang suka sekali yang serius. Ya, karena ibunya memang tidak bisa kita main-mainkan. Ibu ini harus diajarkan kepada kita secara serius. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kami hormati, atas nama pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi kami nantinya semua. Yang paling penting setelah ini adalah ada perubahan. Sama taruh di YouTube. Tanpa perubahan cara yang lebih baik, apapun yang kita rasakan tentu tidak memberikan manfaat. Setidak-tidaknya setelah ini, setelah kita mendengar ceramah dari Ustaz Adi Hidayat, tentu nanti kehidupan kita akan semakin lebih baik dibandingkan hari. Terima kasih. Mungkin juga saya tidak bisa menemani Bapak Ibu sampai selesai. Ya, kebetulan ya Allah berkehendak baik. Tadi pagi pada saat saya menuju ke tempat ini 8.30, keluarga inti saya, Ibu Dewi Fitriani, adik kandung ibu, meninggal dunia di Mataram. Jadi saya harus urus proses pemulangan jenazah dari Mataram ke sini. Jadi saya mohon maaf. Mudah-mudahan nanti pada asar kita makamkan almarhumah di Kelurahan Menara, di rumah orang tua almarhumah. Ya, jadi saya mohon maaf. Ya, tidak bisa, harus mungkin juga bisa mendengar dari kejauhan, tetapi saya mohon diri tidak bisa konsentrasi untuk menemani Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Bupati Sumbawa Barat. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita akan mendengarkan langsung ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustaz Dr. Adi Hidayat Desi. Sekaligus kita mohon kesediaan beliau nanti untuk memimpin doa. Kepada beliau doa kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا والصلاة والسلام على رسول الله النبي باقتداء سنته الشريفة أصبحنا للمتقين إماما فصلوات الله عليه وسلامه التام وعلى آله وصحبه وذريته وأمته إلى يوم القيامة وهو أمانة وبعد. Yang kita banggakan, kita hormati dan kita doakan dengan segenap kebaikan Bapak hati kita, Bapak Dr. Insinyur Syafiruddin. Mudah-mudahan beliau yang pertama senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengucapkan terima kasih. Itu sudah standby tadi untuk menunggu. Dalam waktu sama beliau juga berkoordinasi diuji dengan satu musibah. Kita doakan semoga adik ipar beliau yang tadi disebutkan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala iman Islamnya, diampuni dosa-dosanya, dan dikumpulkan dengan kedua orang tuanya dalam cahaya dan kebaikan. Ada hadisnya maupun niat salihah. Al-Fatihah. Iya, na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Yang kita hormati, kita banggakan Bapak Ketua DPRD TNI ini. Kita juga disertai oleh Pak Dandi, perwakilan dari Polres, Forkompimda, Kejati, dan tidak lupa para tuan guru ulama-ulama kita yang semoga Allah memberikan bahan ilmu dan menjaga supaya bisa membimbing kita dalam kebaikan. Bapak Ibu sehat semuanya? Adik-adik sehat di atas? Siapa yang hafal Quran? Oh, ini TBA ya? Masya Allah. Baik. Yang pertama, kita bersyukur bahwa hari ini kita masih dalam suasana bergembira dengan anugerah kemerdekaan untuk negara yang kita cintai, negara Kesatuan Republik Indonesia yang memasuki dirgahayu ke-79. Yang kedua, khusus untuk warga Sumbawa Barat, juga momentum yang sangat bahagia karena dalam jangka waktu yang singkat, kurang lebih 2-3 bulan ke depan, di November tahun 2024, insya Allah juga akan memasuki hari jadinya yang ke-21. Ya, boleh bukan. Nah, sekarang apa tuntunan dalam Al-Quran yang menjadikan satu daerah itu, bahkan satu negara bisa makmur, rakyatnya sejahtera, hidupnya sukses, dan berkah sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ternyata itu tidak cukup dengan amin dan tepuk tangan. Itu kita perlu keluarkan tuntunannya, kita keluarkan ayatnya, karena amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar pun negara ini merdeka atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan pesan undang-undang pun kita menjaga agama di pasal 29 ayat 2, negara menjaga kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi kalau kita sekarang buat pengajian akbar di Masjid Agung Darussalam ini dalam rangka dirgahayu kemerdekaan dan menjelang milad Sumbawa Barat, maka salah
satu bagian dari ibadah kita sebagai syukur dirgahayu itu adalah kembali belajar tuntunan agama dalam Al-Quran, bagaimana mengisi kemerdekaan dan bilan untuk Sumbawa Barat yang kita cintai ini. Kita mulai yang pertama karena Pak Bupati tadi sudah menyampaikan saya ini agak serius, maka kita mulai dengan yang serius dulu ya. Siap? Baik. 1. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 126. Paling kanan sebelah bawah di mushaf. Kita belajar doanya dulu. Saya ulangi, Quran surah Al-Baqarah ayat 126. Ini ijazah doanya dari Nabi Ibrahim. Beliau meminta kepada Allah supaya menjadikan satu negeri, satu daerah, satu tempat itu makmur, berkah dan bahagia seluruh penduduknya. Ibu kenal Nabi Ibrahim, Bu? Nah, kenal di mana? Saya Pak Bupati ini sudah keliling mengisi ceramah di beberapa tempat. Mohon izin Pak Ibu, cuma di Sumbawa Barat yang kenal Nabi Ibrahim. Tapi Ibu agak lumayan lah. Saya di Pekanbaru beberapa waktu lalu ada yang kenal Fir'aun. Saya tanya, kenal Fir'aun? Kenal. Langsung saya mau pulang dulu. Nabi Ibrahim, kakek buyut Nabi kurang lebih 30 generasi ke atas. Kalau kita hitung-hitung, Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Muqrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Man bin Nawar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudlikah bin Ilyas bin Nizam bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adli bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'qub bin Yasqub bin Nabi bin Ismail alis Ibrahim. Ya. Coba ulangi ya. 30 generasi. Jadi sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW 30 generasi, satu generasinya bisa ribuan tahun. Bisa ribuan tahun. 30 generasi sebelum Nabi Muhammad itu lahir, Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihi wassalam ditugaskan oleh Allah meninggikan kembali pondasi Ka'bah yang bangunannya sempat tersapu banjir di zaman Nabi Nuh. Zaman Nabi Nuh ada banjir besar, bangunan Ka'bah hancur kena bagian banjir air bah. Sisa pondasinya. Pondasi dalam bahasa Arab disebut qawaid. Meninggikan itu bahasa Arabnya rafa yarfa. Maka di Al-Baqarah ayat 127 zaman Nabi Nuh selesai, ada periode sekitar 5 generasi ke Nabi Ibrahim, diperintahkan oleh Allah, Ibrahim tinggikan kembali pondasi Ka'bah itu sehingga menjadi bangunan utuh lagi. Maka Allah firmankan, diabadikan di Al-Quran, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal bait wa Ismail. Dan ingat, pelajari, pahami, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan meninggikan. Jadi bukan membangun. Ya, yang bangun Ka'bah siapa? Yang bangun Ka'bah siapa? Nah, ada kitab namanya santri ini kan, ada kitab Akhbar Makkah kalangan Az-Zirqli 2 jilid, sampulnya merah. Di jilid pertama halaman 9 ya, paling kanan itu di kitabnya, itu ada pendapat Ka'bah itu sudah jadi sebelum Nabi Adam turun. Di antara dalilnya Ali Imran ayat 96,
inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia. Jadi bukan manusia yang bangun, tapi dibangunkan untuk pusat ibadah manusia. Lalladzi bi Makkah mubarakan. Adam turun, Ka'bah sudah ada. Zaman Nabi Nuh bangunannya tersapu banjir, tinggal pondasi. Zaman Nabi Ibrahim diperintahkan tinggikan lagi pondasi sehingga menjadi bangunan utuh kembali. Maka setelah jadi, Nabi Ibrahim siap membangun, melangkahkan kaki, pijakannya disebut dengan maqam. Sampai sekarang daerah itu dinamakan dengan maqam Ibrahim. Ada bagiannya. Insya Allah yang belum haji, belum umrah bisa disegerakan berangkat ya. Tidak cukup dengan amin, nabung dulu ya. Nanti begitu mau ke Ka'bah, setelah akan memulai lewat Hajar Aswad, Allah pada maqam Ibrahim. Begitu akan memulai, dari samping kanan anaknya yang belum balik Ismail alaihissalam datang, membawa batu, menyampaikan kepada ayahnya. Kalau bahasa kita, ayah saya ingin batu. Dalam bahasa Arab batu disebut dengan hajar. Kalau disusun jadi satu bagian disebut hijab. Kalau jadi ruangan disebut hujrah. Maka batu yang disusun Nabi Ismail di area Ka'bah yang sekarang kita lihat itu sekarang disebut dengan hijab Ismail. Dulunya nyambung satu area Ka'bah, cuma di zaman Nabi nanti ada bencana, kemudian dibangun kembali. Area itu sengaja dibuat terbuka supaya yang ingin masuk Ka'bah tapi tidak ada kesempatan bisa sholat di area itu. Secara singkat, setelah Ka'bahnya jadi, dibangun yang baik, maka beliau dan Nabi Ismail alaihissalam berdoa kepada Allah. Di antara doanya 4 permintaan doa, salah satunya doa tentang kemakmuran negeri. Ayat 126 kemakmuran negeri, ayat 127 kebaikan keturunan, ayat 128 menunjukkan kepatuhan, ayat 129 meminta khusus kelahiran Nabi Muhammad SAW di dekat area Ka'bah. Karena kita sedang dirgahayu dan menjelang milad Sumbawa Barat, maka kita hanya akan bahas ayat 126 saja. Ini kita belum mulai, ini baru mukadimah. Biar kita baca doanya. Wa idh qala Ibrahim. Dan idh itu ingat, pahami, pelajari. Saya ulang ya. Ingat, pahami, pelajari. Mengingat itu, kalau sudah pernah tahu, lupa, ingat lagi. Tapi kalau belum tahu, tak mungkin ingat. Maka Allah gunakan kata id yang pertama untuk memberikan pesan. Kalau belum tahu, pelajari ini. Ada doa yang pernah dimohonkan seorang Nabi Khalilullah, kekasih Allah, yang dengan doa itu terkabul sampai melewati zamannya, sampai sekarang. Bisa kasih rahasia yang mulia yang antara kita ada. Di sebelum doa ini tempatnya gersang, sulit menemukan sumber air. Biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Tumbuhan tidak tumbuh, batunya gersang, sumber air sulit didapatkan. Begitu didoakan oleh Nabi Ibrahim dengan doa ini, tiba-tiba ya Allah ya Rabbi, Masya Allah, yang tidak ada pohon pisang sampai sekarang pisang ada. Tidak ada pohon semangka, sekarang ada buah semangka. Bapak yang pernah haji, pernah umrah ke Mekah, ada semangka nggak? Ada pisang nggak? Ada kelapa nggak? Ada rambutan nggak? Oh, tapi belum pernah ke Mekah, nggak ada rambutan. Yang tidak ada jadi ada. Nah, yang ingin tahu, yang belum tahu doanya, yuk cari tahu. Setelah tahu, yang kedua, pahami. Pahami apa maksud doanya, bagaimana mengamalkan doanya. Tahu doanya,
pahami doanya, amalkan isi doanya. Kalau lupa, ingat-ingat, hadirkan kembali dalam kehidupan kita. Maka sekarang setelah tahu maknanya, kita masuk ke dalam doa. Wa idh qala Ibrahim. Satu. Ini boleh dipotong sampai sini. Kalau mau tafadhul, boleh membuka dengan Ibrahim. Rabbi ja'al hadha. Boleh ikut. Rabbi ja'al hadha baladan aminah. بلدا آمنا رب اجعل هذا رب اجعل هذا بلدا آمنا. بلدا آمنا. Pak Bupati kalau mau dikhususkan ke Sumbawa Barat, boleh baladannya diganti Sumbawa Barat. Rabbi ja'al Sumbawa Barat baladan aminah. Oke? Rabbi ja'al hadha رب اجعل هذا baladan aminah بلدا آمنا warzuq ahlahu وارزق أهله minat thamarat من الثمرات man amana minhum من آمن منهم billahi بالله wal yaumil akhir. واليوم الآخر. Cukup sampai sini dulu, nanti ujungnya baru saya terangkan kemudian. Satu, Rabbi ja'al hada. Bapak Ibu sekalian, saya agak serius ya di sini. Mengapa kalimat doa seringkali menggunakan kata Rabb? Kenapa di sini tidak disebutkan Allahumma? Nama Allah adalah apa? Kurang lebih kalau mau dihitung dengan nama sifat melengkapnya 99. Tapi yang dipilih dalam doa itu kebanyakan diartikan selalu menggunakan kata Rabb. Doa yang paling populer, Rabbana atina fid dunya. Doa untuk orang tua, Rabbil firli waliwa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw. Kenapa gunakan kata Rabb? Rahasianya ada di Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat 172. Ada perjanjian, ini kuncinya. Ada perjanjian setiap manusia belum terlahir ke dunia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau perjanjian ini kita jaga dan kita amalkan, maka Allah berjanji semua apapun yang kita butuhkan dan kita minta akan dikabulkan. Wa idh akhadha rabbuka. Nah, kalimat perjanjiannya menggunakan kata Rabb, mengambil sifat rububiyah yang berarti maaf, memberikan kebutuhan, merawat, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau ada dosa, menyembuhkan kalau sakit, memudahkan kalau sulit. Semua makna itu terkumpul pada satu kata, namanya Rabb. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Perjanjiannya kata Allah, setiap anak dan yang akan terlahir ke bumi, sejak dalam rahim aku ambil perjanjian. Satu saja. Apakah kalian aku menjadikan aku sebagai Rabb? Apakah kalian komitmen menjadikan aku sebagai Tuhan yang akan merawat kalian, mengampuni kalau salah, memaafkan kalau dosa, memberikan kemudahan kalau sulit, menyembuhkan kalau sakit? Maka ketika ditawarkan kalimat itu, kita langsung bersyahadat kepada Allah. Qalu bala syahidna. Ini yang menjadikan kata Nabi, semua orang baru lahir keadaannya suci karena sudah bersyahadat dalam rahimnya. Kullu mauludin yuladu ala. Tapi maaf, tidak semua orang yang sudah tumbuh hidup di muka bumi, lahir, ingat dengan makna Rabb ini.
Padahal sudah ada perjanjian sebelumnya. Kalau kita mau menuhankan Allah, kalau kita beriman kepada Allah, mau beriman dengan baik kepada Allah, menyembah Allah, ibadah kepada Allah dengan baik, otomatis apapun yang diminta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang menjadikan setiap permintaan kita menggunakan kata Rabb, seakan-akan kita berkata begini, ya Allah, dulu engkau berjanji kalau engkau mau minta ya hambaku, minta aku berikan. Kalau hambaku sakit ingin sembuh, minta aku sembuhkan. Kalau hamba susah ingin mudah, minta aku mudahkan. Sekarang aku ingin minta, aku sebut namamu sesuai dengan apa yang kau sebutkan dalam perjanjian itu. Karena Allah dalam perjanjian kata Rabb, maka kita pun seringkali meminta kepada Allah menggunakan kata Rabb. Maka kalau kita ingin meminta Sumbawa Barat berkah, Sumbawa Barat itu makmur, Sumbawa Barat rakyatnya sejahtera, kalimat pertama yang dicontohkan Nabi Ibrahim dalam Al-Quran, munculkan lagi kata Rabb. Seakan-akan kita berkata, ya Allah, bukankah engkau telah berjanji, sekarang hamba mohon dan kau pasti menepati janji. Sampai Rabbi ja'al hadza baladan. Ini maaf Pak Bupati ini, Ketua DPRD. Ternyata yang diminta pertama kali kalau ingin makmur kotanya, itu bukan banyak tambangnya, bukan banyak dan luas pantai. Awas hati-hati. Bukan banyak materinya. Yang pertama diminta diajarkan di Quran, aman kotanya, aman kabupatennya. Sebab kalaupun kota ini, kabupaten ini kaya, tapi tempatnya tidak aman, maka tidak nyaman kita berkehidupan di tempat itu. Di rumah tangga ibu harta banyak, mobil banyak, rumah mewah, tapi tidak ada ketenangan dan keamanan, enak tidak rumah tangga ini? Gampang. Bu, ini Bu, saya tanya ibu deh. Ibu pilih mana? Kaya tapi getah, kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang dan aman? Baru satu orang miskin, kaya dan kenapa ketenangan itu penting? Ya sebab kaya pun tidak ada ketenangan, tidak akan nyaman berkehidupan. Itu sebabnya di rumah tangga kenapa sakinah lebih dulu daripada mawaddah. Mawaddah itu jamak dari kata maddah, kasih sayang yang muncul dari pemberian materi. Jadi kalau bapak ibu di rumah tangganya nyaman, ingin tenang, ingin harmoni, satu tipsnya berbagi cinta dengan materi. Itu namanya mawaddah. Bapak lagi milad, ibu masakin masakan kesukaannya, itu mawaddah. Ibu lagi cemberut, bapak kasih hadiah. Mama kok cemberut, kasih emas 2 kilo. Itu mawaddah, Pak. Beres itu. Tapi mawaddah di Quran didahului oleh sakinah, karena kalau harta melimpah pun gak ada ketenangan, gak akan nyaman, tidak akan enak. Oleh karena itu, sampai ke level negara pun, kalau sumber daya alamnya banyak, hartanya banyak, hebat materinya, tapi hidupnya tidak tenang dan tidak aman, maka tidak akan pernah mendapatkan kenyamanan dalam berkehidupan. Maka dari itu yang pertama, awas hati-hati. Doanya minta aman, setelah minta amalkan isinya. Hidup yang rukun. Jangan saling mencela, jangan saling menjatuhkan, jangan saling mengejek, jangan karena jabatan ingin sama-sama kemudian mendapatkan jabatan saling menjatuhkan. Jangan karena urusan di masyarakat salah persoalan sedikit tiba-tiba saling melukai.
Jadi ketika kita meminta, mustahil doa dikabulkan kalau tidak ada ikhtiarnya. Bapak minta, ibu minta, ya Allah luluskan anak saya dalam ujian. Tapi anak ibu tidak pernah belajar, tidak pernah ikut ujian. Luluskan? Tidak. Kita minta aman, kita minta tentram, tapi masyarakatnya tidak pernah akur, tidak mau ukur, mustahil bisa tentram. Kenapa saya sampaikan bagian pertama ini? Karena akan terjadi kata Nabi. Nanti yang disampaikan Nabi ini dirangkum oleh Imam Muslim, sanadnya tersambung pada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Perhatikan kalimatnya. Hadis ini berbicara tentang kondisi akhir zaman yang disebut dengan hadithul muflis, orang yang bangkrut saat di akhirat. Coba lihat ya. Perhatikan kalimatnya. Ini pertanyaan Nabi kepada sahabat. Atadruna al-muflis? Tahukah kalian orang kelak di hari kiamat akan bangkrut itu? Kata seorang sahabat menjawab, al-muflisu ma la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, orang bangkrut menurut kami orang yang tidak punya uang satu sen pun, tidak ada aset sedikit pun. Logis tidak? Betul tidak? Tadinya punya uang banyak, uangnya habis semua, bangkrut tidak? Tadinya punya kebun, tadinya punya banyak aset, tiba-tiba hilang, bangkrut tidak? Tapi kata Nabi bukan itu. Al-muflisu min ummati, kata Nabi, orang bangkrut yang mengaku umatku itu. Awas apa? Nabi tidak menyebut umatnya Musa, tidak menyebut umatnya Isa, tapi ada orang mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW disifati oleh Nabi bangkrut di akhirat. Ya'ti yaumul qiyamati bi shalatin. Tandanya dia akan datang di hari kiamat dengan pahala sholat yang banyak dia kerjakan. Ternyata rajin sholat. Satu wasiyatin, rajin puasa. 3 wazakatin, ada juga yang bernama zakat. Ini agak aneh nih Pak Bupati. Orang bangkrut di akhirat tapi rajin sholat di dunianya, rajin puasa di dunianya, rajin juga zakat di dunianya. Cuma kata Nabi, wa ya'ti qad syatama hadza. Cuman sayang dia rajin sholat, tapi sholatnya tidak berubah dia menjadi lebih baik, malah dia senang mencela dengan sesamanya. Wa qadza hadza, senang saling menuduh dengan sesamanya. Wa akala mala hadza, kadang-kadang mencuri harta temannya. Awas. Wa daraba hadza, senangnya berselisih dengan kawannya sampai puncaknya. Wasafaka dama hadza, ada yang menumpahkan darah dan menyebut nama Allah di dalamnya. Yuk kita bahas satu-satu. Saya tanya dulu ya sebentar nih. Kira-kira di zaman ini yang Nabi sampaikan tadi terjadi tidak? Terjadi tidak? Ada orang mengaku muslim, kemudian dia sholat, tapi saat bersamaan mencela satu dengan yang lainnya. Ada? Ada. Wah, ini saya kasih rumus dari Nabi ya. Tukhadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang baru sholat lalu mencela orang lain, itu pahala sholatnya langsung dipindahkan kepada yang itu. Ditransfer. Kata ibu sebelah sana, saya tidak ustaz. Bagus. Tidak seperti ibu itu tuh, ibu itu. Jadi kalau ada orang sholat di belakang imam, makmum, imamnya takbir, waladhdallin, amin. Tiba kemudian sholat maghrib dia baca Yasin di sana. Baca sholat, mulai. Wah, imam dasar baru pulang dari Madinah baca panjang, bla 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 bla. Itu pahala sholat Anda dipindahkan kepada imam seketika. Sekarang mencelanya nggak pakai mulut, mencelanya pakai tulisan, pakai status.
Gak nyangka ya imam di sana, nyangka gitu. Orang yang bilang tidak nyangka itu sedang nyangka. Gak nyangka, nyangka. Satu, hati-hati. Dua, awas hati-hati. Tukhadu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Setiap ada perbuatan yang baik, melakukan yang jelek itu langsung dipindahkan pahala yang baik kepada yang jelek. Puasa, tapi saat yang sama berselisih dengan orang lain, itu pahala puasanya dipindahkan kepada orang yang dizaliminya itu. Saya agak heran sekarang ya. Kalau dulu orang berselisih masalah dunia, sekarang orang bisa bertengkar masalah ibadah. Halo? Di sini terjadi tidak? Jadi. Di sini terjadi tidak? Jadi. Saya ambil contoh. Di Bekasi, Bu, Pak, ada suami istri yang tidak tegur sapa semalaman gara-gara persoalan dari tidak sujud. Tuh. Tadinya kok Pak saling kasih sayang, baik di rumah tangga. Satu kali suami karena di Jakarta macet, pulang ke rumah terlambat, gak sempat ke masjid. Sholatlah di rumah, dilihat istri. Begitu i'tidal sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd, akan turun sujud. Saat akan sujud, beliau turun dengan lututnya terlebih dahulu begini, baru telapak tangan. Istri melihat. Begitu selesai sholat, tanpa basa-basi dan muqaddimah, istri langsung mengatakan, "Papa, sholatnya salah." Suami membela mama yang tidak baca hadis. "Papa, sholatnya salah." Kenapa? Karena harusnya telapak tangan dulu, bukan lutut. Kata suaminya, mama yang tidak baca hadis. Padahal dua-duanya nggak baca. Istri ngaji di Ustaz A, suami ngaji di Ustaz B. Itu karena persoalan urut, dua-duanya nggak saling sapa semalaman. Satu ke barat, yang dua ke timur. Pagi-pagi dia datang ke tempat kami bertanya, saya senyum, saya katakan, "Bu, Pak, itu dua-duanya ada di kitab hadis yang sama. Di Sunan Abu Daud yang pakai lutut, riwayat Wa'il bin Hujur, nomor hadis 838. Yang pakai telapak tangan, riwayat sahabat Abu Hurairah, nomor hadis 840. Cuman beda dua nomor. Wa'il masuk Islam, nabinya masih muda, ikut perang Badar, ikut perang Uhud, lututnya belum ada masalah. Nabi sujud turun pakai lutut. Abu Hurairah masuk Islam, usia Nabi sudah 60 tahun. 7 Hijriah masuk Islamlah Abu Hurairah. 3 tahun sebelum meninggal. Nabi meninggal kurang lebih 63 tahun. Usia 60, lutut Nabi bermasalah. Karena itulah hadis-hadis yang diriwayatkan saat usia Nabi kurang lebih 60 tahun, ada hadis Nabi sholat menyender ke tiang, ada menggunakan tongkat karena lututnya bermasalah. Karena lututnya bermasalah, maka sujudnya menggunakan telapak tangan. Jadi kesimpulannya di ilmu hadis, al-jamu wal taufiq, gabungkan dua hadisnya. Mau pakai lutut boleh, mau pakai telapak tangan boleh. Yang salah pakai kepala duluan. Makanya dibukanya pakai pelajari dulu, bukan hukumi dulu. Kalau melihat perbedaan, tanya dulu kenapa menggunakan itu, dari mana sumbernya. Ketika kita paham semuanya, maka mudah kita bertoleransi, terciptalah rasa aman dalam berkehidupan. Baik. Ini Bismillah nih, Bu. Bismillah itu kalau dibaca di Al-Fatihah kencang atau pelan? Di Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang bacanya kencang jangan angkat tangan. Yang bacanya pelan angkat tangan. Serius. Yang nggak baca angkat tangan. Ternyata hadis tentang Bismillah itu ada yang menghitung kurang lebih 70. Nabi praktekkan 4 cara baca. Bisa dibaca kencang jahar,
Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dibaca silent, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau silent tidak perlu ditempelkan ke mic. Bismillahirrahmanirrahim. Itu jangan. Silent itu baca diri sendiri yang benar. Bila ingin yang ketiga, tidak perlu dibaca sama sekali, langsung hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang keempat bisa dibaca rakaat pertama jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat keduanya tidak dibaca sama sekali. Ada 4 cara. 1 dibaca keras seperti Imam Syafi'i. 2 disairkan seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Yang ketiga tidak dibaca sama sekali seperti riwayat Imam Malik dan Abu Hanifah. Yang keempat riwayat Abu Hurairah di Al-Bukhari, rakaat pertama dibaca, selanjutnya tidak dibaca sama sekali. 4 cara. 2010 saya diundang ke Mekah jadi panitia haji. Begitu salat Isya, Syekh Sudes jadi imam. Istawu, Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu komentar jamaah samping saya, iki imamnya Muhammadiyah. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Jadi kalau dia baca tafsir bukan karena Muhammadiyah, kalau dia kencang bukan karena NU atau Nahdlatul Wathon, tapi kalau dia membaca kencang dari Nabi diajarkan. Kalau dia baca sir dari Nabi ada hadisnya. Kalau tidak baca ada dalilnya. Yang salah yang tidak salah. Kalau mau kunut ada dalilnya. Yang silent Imam Malik, yang jahar Imam Syafi'i. Kalau tidak baca kunut ada dalilnya juga dipraktikkan oleh Imam Abu Hanifah. Kalau kunutnya nazilah, dalilnya ada dipraktikkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Yang tidak ada dalil, yang tidak sholat subuh. Makanya kalau kita ingin melahirkan rasa aman, wa qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina, tidak cukup dengan doa. Maka bantu kepolisian, bantu TNI, bantu pemerintahan dengan cara apa? Kita membangun kehidupan yang rukun, saling bergotong royong dan saling menolong satu dengan yang lainnya. Siap insyaallah? Yuk kita punya dalilnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la. Jadi saya berharap mulai hari ini khusus Sumbawa Barat menuju Milad yang ke-21, insyaallah seluruh masyarakatnya rukun dan kompak, siap? Saling tolong-menolong dan gotong royong, siap? Semoga Allah memberikan ketenangan dan keamanan di tempat ini. 2, cepat. Ini kita belum mulai keamanannya ya, kita baru pembuka. Warzuq ahlahu minas thamarat. Tugas pemerintah. Ya Allah, mohon berkahi warganya. Ini mohon izin kalau baca thamarat di Al-Quran kita perlu baca pakai ilmu balaghah. Nggak bisa pakai terjemahan. Masalahnya sekarang orang ngajinya cukup pakai YouTube, pakai Instagram. Kadang-kadang tasnya nggak pakai sorot lagi tuh. Ya, pas bakal Facebookan, apa yang dulu YouTuber, Instagram yang Instagram. Sehingga kadang pakai terjemahan jadi. Kalau ada kata samarat dalam Al-Quran itu tidak harus selalu diartikan dengan buah. Itu lebih diartikan kepada pangan yang memudahkan berkehidupan, kondisi ekonomi yang stabil. Warzuq ahlahu minat thamarat, ya Allah berkahilah penduduknya supaya sejahtera dan stabil ekonominya. Kalau di surat Al-Quraish, alladzi at'amahum min ju'. Kita beribadah kepada Allah yang menjaga kita supaya tidak lapar. Maka Pak, mohon izin Pak, kalau rakyatnya sudah patuh,
sudah baik, sudah aman, sudah rukun, maka tugas pemerintah pastikan jangan sampai ada masyarakat yang lapar. Sebab kalau lapar gejolak, maka pemerintah membuat strategi. Oh, Sumbawa Barat 150.000 penduduknya, 8 kecamatan. Bagaimana 8 kecamatan ini semua warganya merasakan kenyamanan, rata dan berkeadilan, dan tidak ada yang lapar. Itu dihisap tuh Pak. Jadi kalau ada satu kecamatan satu orang wafat, yang dihisap pertama Pak Bupati. Jadi ada satu provinsi terpilih gubernur datang kepada saya, minta doa. Lalu bilang begini, Ustaz, mohon doa karena jadi gubernur itu berat. Saya tanya balik, kalau berat kenapa Bapak mau? Akhirnya apa? Kata doakan jalan baik. Satu pesan saya yang pertama, jangan biarkan rakyat Bapak lapar, karena kalau ada yang lapar, maka disitulah pintu masuk bagi setan untuk bisa memporak-porandakan kehidupan masyarakat. Maka bagaimana cara diantara yang efektifnya? Nah, ini turunannya. Yuk kita baca hadis Nabi. Pelan-pelan ya. Qala haddatsana qala sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ini musimnya kita, Pak Bupati boleh ambil ilmunya ini. Sayati alaikum zamanun ay unasun kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nanti kata Nabi akan tiba satu masa, satu era, satu komunitas masyarakat. Tanda utama era itu tiba, terjadi percepatan digitalisasi. Digital itu serba online, Bu. Yang pertama terjadi taqarrubul aswaq, pasarnya mudah diakses. Hadisnya sahih. Jadi kalau dulu ibu ke pasar itu manual, pakai angkot, pakai motor, sekarang diklik barangnya bisa datang. Terjadi nggak sekarang? Yang online banyak kan? Diklik di handphone, barangnya datang kan? Beli pulsa tinggal klik langsung isi kan? Benar tidak yang tadi katakan? 2. Taqarrubuz zaman, waktunya terasa berdekatan dan terasa cepat berlalu. Dalam hadis lain, setahun seperti sebulan, sebulan seperti sepekan, sepekan seperti sehari, sehari rasanya sekilatan cepat saja. Terasa sekarang? Terasa. Oh. Pak Bupati rasanya baru kemarin menjabat, ternyata sudah 10 tahun. Cepat rasanya. Nah, di saat yang sama, awas hati-hati ini. Yantashirul kadhib tantashirul fitnah. Masalahnya makin banyak, fitnahnya makin merebak, manipulasinya makin banyak. Kenapa? Karena dulu kalau orang membuat maksiat offline, terbatas. Judinya offline, mencurinya offline, tipu-tipunya offline, fitnahnya offline. Akan tiba masa semua itu kemudian bisa berubah menjadi online. Dulu judinya offline, sekarang ada judi on. Dulu pinjamannya offline, sekarang ada pinjaman on. Pinjol, semakin banyak pinjam kepala gede. Maksiatnya makin banyak. Hati-hati. Baru kemarin tiba-tiba ada iklan parfum berhadiah jutaan rupiah, ada tiket yang ditawarkan, tiba-tiba ada wajah saya mempromosikan parfum ini. Saya tidak pernah jual. Ternyata dia menggunakan teknologi AI, artificial intelligence. Jadi suara kita itu diambil frekuensinya, diganti pakai kalimat baru seakan-akan kita yang bicara. AI-nya sudah tiba. Nah, apa bimbingan dari Nabi yang bisa kita ambil hikmahnya? Kalau orang berbuat maksiat dengan fasilitas itu, kenapa kita tidak menggunakan fasilitas itu untuk berbuat taat dan kebaikan? Maka bagaimana caranya? Di sini Pak Bun, Ketua DPRD ini, saya pernah ajarkan ini di beberapa daerah, murid-murid kami di beberapa kabupaten di Indonesia. Bikin gerakan termasuk di Sumbawa Barat ini namanya
globalisasi. Globalisasi. Manfaatkan yang online ini untuk membuat dan menguatkan sistem lokal domestik di Sumbawa Barat menggunakan fasilitas online. Apa nggak ada 150.000 orang Sumbawa Barat yang bisa aplikasi? Kalau tidak ada, sekolahkan 1, 2, 3 orang. Bikin aplikasi khusus Sumbawa Barat. Masukkan di aplikasi itu. Misal, ya. Paliwang Merawang, misal saja ya. Bikin aplikasi. Sumbawa Barat yang UMKM, yang jualan beras, jualan ikan, jualan kain, jualan pakaian, masukkan ke aplikasi itu di wilayah Sumbawa Barat saja. Nanti visi-visi pemerintah masukkan ke situ. Kalau ada satu anjuran dari kepolisian, dari TNI, dari macam-macam, masukkan ke aplikasi itu. Zakatnya bisa lewat situ, update status bisa ke situ. Kalau terjadi bencana satu kecamatan A, tinggal di-upload situasinya, semua 150.000 orang lihat, dan mustahil dari 150.000 yang tidak bisa mengakui. Gunakan, buat. Jadi kalau nanti bisa kita buat, perputaran ekonominya berputar tidak A, yang kurang bisa terpantau, yang di bawah garis kemapanan bisa kita angkat, dan semua pemerintah bisa berinteraksi langsung dengan rakyat di sekitar. Terus jangan dibuka. Jadi Bapak sekali bikin status, mari warga Sumbawa Barat kita bersih-bersih hari ini. Bikin satu kalimat, se-Sumbawa Barat 150.000 orang bisa baca dan bisa mengerjakan di saat yang sama. 2. Nabi meminta pemerintahnya supaya peka dengan keadaan rakyatnya. Maka Nabi mengajarkan 2 hal. Ini izin ya, karena Pak Bupati minta serius. 1, tidak ada satu nabi pun kecuali diminta oleh Allah menggembala kambing. Tapi tolong catat, jangan potong video nih. Saya nggak minta Pak Bupati pelihara kambing, bukan. Saya ingin tahu hikmahnya. Kenapa Nabi diajarkan untuk menggembala kambing? Bukan sapi misalnya, bukan ayam misalnya. Untuk membuktikan ini, saya sempat naik ke pegunungan namanya Pacet. Ada tempat piara kambing dan perawatan yang cukup bagus. Naik kami ke atas, baru masuk kandang kambing, saya terkejut ternyata kambing yang mengembing itu suaranya tidak sama. Yang dekat, yang mana sana, ada yang jauh, Saya heran, kenapa suaranya kok beda-beda? Saya tanya sama pengurus kambingnya, Mas, kenapa suaranya beda? Ternyata Ustaz yang dekat ini dia tahu kalau orang datang itu suka bawa makanan, makanya suara membingkannya itu menandakan dia ingin minta makan dan lapar. Kalau yang tengah membingkan begini, ini menunjukkan dia sedang kurang sehat. Yang ujung yang suara tadi begitu, dia tahu ada orang baru dan dia merasakan suasana tidak biasa karena ketakutan melihat orang yang datang baru. Suaranya beda. Baru saya bisa memahami dan menyimpulkan kenapa Nabi dilatih oleh Allah memelihara kambing, supaya beliau punya rasa yang kuat sebelum berdakwah kepada masyarakatnya, sehingga bisa membedakan suara rakyat perempuan. Oh, kecamatan ini jalannya masih berlubang. Oh, kecamatan yang di ujung walaupun saya sudah 10 tahun ternyata masih lapar. Oh, ini untuk sekolah ternyata SPP-nya masih kurang. Maka yang diajarkan oleh Allah memelihara kambing, Umar membaca itu, maka Umar mempraktekkan rumus kambing ini dengan nama belusukan. Jadi Umar ini orang pertama yang belusukan di muka bumi dan tanpa kamera pun. Tidak salah kalau mau pakai kamera boleh untuk dokumentasi, boleh, asal niatnya baik. Maka apa yang dilakukan Umar? Tiap malam jalan,
Dulu kita punya presiden itu hebat, Pak Harto itu luar biasa. Ya, inkognitonya tinggi tanpa harus diketahui jalan. Sebelum rapat dengan menteri sudah tahu haknya berapa, dilakukan bayar. Makanya dulu sebelum Pak Harto mengumumkan pada maghrib harga cabai sekian, harga bawang sekian, itu presidennya sudah tahu harganya dan tahu di tempatnya langsung karena bertanya pada rakyatnya. Umar lewat malam ternyata ada ibu yang sedang gelisah. Kemudian sambil ngulek-ngulek dia mengatakan, "Ya Allah, itu khalifah senang tinggal enak di istana, rakyatnya kelaparan sampai harus menggoreng pasir." Jadi dia punya anak malamnya lapar nangis, tidak ada makanan. Untuk menenangkan supaya terlihat masak makanan, beliau menggoreng batu di atas pasir begini. Kartelnya kalau kita diisi pasir, dimasukkan batu, digoreng-goreng begini, memberikan kesan kepada anaknya, tunggu mama sedang masak, sebentar lagi jadi. Sampai anaknya nangis keluar ketiduran dan belum makan. Lewat Umar. Begitu melihat suasana itu, Umar langsung berlari ke Baitul Mal, mengambil gandum, dikarungkan, digendong dengan pundaknya sendiri. Ajudan kemudian datang mengatakan, "Biar saya yang gendong." Kata Umar, "Tidak, saya yang dihisab, bukan engkau." Umar. Itu serius. Maka dengan gandum digendong itu mendatangi ibu tadi tanpa mengatakan saya Umar, saya khalifah. Dibantu masak, dimasakin oleh Umar. Saat Umar masak itu, si ibu itu masih mencela Umar. Dasar pemimpin, enak-enak di istana, cuma orang lain yang datang memasakkan saya. Disuapi oleh Umar, anak-anak itu sampai tidur, sampai selesai, kembali dengan tenang dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa pernah mengatakan pada ibu tadi, "Saya Umar dulu." Jadi kalau rakyatnya sudah baik, rakyatnya kompak, rakyatnya tolong menolong, rakyatnya rukun dan punya pemimpin dengan sikap demikian baik, maka itulah yang mengantarkan pada nilai baldatun thayyibatun wa rabbun. Bagaimana kita bisa mencapai itu? Nah, sekarang pada yang kedua, kan tadi baru doa, baru teori. Untuk praktek itu tidak mudah. Tidak mudah. Nih contoh tadi kata hadis ya, nanti ada masanya orang rajin sholat, rajin ngaji, tapi berselisih kadang mengambil hak orang lain. Gak usah jauh-jauh nih, pulang dari pengajian ada yang bertukar sendal gak tuh? Praktekin tuh. Sampah hilang ya. Ya, bagaimana mewujudkan apa yang kita mohonkan tadi? Pindah surat, pindah ayat. Dan ini bagian terakhir kita. Sebelum nanti saya ingin mengenal lebih jauh, terutama adik-adik di sini. Insya Allah nanti kita berikan hadiah-hadiah khusus menjelang bulan ke-21 sebuah barat ini. Ya. Nanti tepuk tangannya belakangan aja. Nah, sekarang kita nanti terusin dulu. Ingin punya pemimpin seperti yang disifati Al-Quran tadi? Mau punya pemimpin seperti Umar tadi? Ingin rakyatnya kompak dan sejahtera? Pindah rumus Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat 96. Saya cepat ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Sampai situ dulu. Walakinnya jangan dibaca dulu. Karena itu nanti pengecualiannya. Walau anna, dan kalaulah dengan sungguh-sungguh dan serius. Saya baca pakai ilmu nahwu dulu ya. Anna harfu nasbin wa tawkidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Paham? Tidak. Anna atau inna harfu nasbin wa tawkidin, huruf nasab dan huruf taukid. Kalau di grammar biasa, huruf yang menjadikan kalimat setelahnya dibaca dengan nasab, fathah kalau dia tunggal, bisa kasrah kalau dia jamak
iya kalau dia jamak khusus untuk laki-laki. Tapi kalau kita baca pakai ilmu balaghah, nasaba rajulun asahu fil ardi, seseorang menancapkan tongkatnya dengan kuat tanpa goyah. Jadi kalau ada huruf di Al-Quran menggunakan anna, inna, membuka ayat, maksudnya tancapkan informasi dalam jiwamu yang paling dalam, jangan pernah goyah. Masukkan ke hati, jangan ragu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tadi Sumbawa Barat itu berkah, makmur, sukses, pemimpinnya bagus, rakyatnya sejahtera, tancapkan ini ke dalam hati, jangan ragu. Amalkan, jangan ragu. Apa yang harus diamalkan? Walau anna ahlul qura, kalaulah setiap satu penduduk semuanya punya kesadaran. Ahlul itu mengikat setiap orang. Jadi ibu bapak jangan tunjuk orang, jangan lihat orang lain. Gunakan telunjuknya untuk menunjuk pada pribadi masing-masing. Oh iya, bapak dulu, iya ibu dulu, itu sih bukan. Kata Al-Quran ahlun. Di dalam Quran itu ada ahlun, ada ahlun, ada tambahannya uswatun, ada ailatun. Kalau ahlun itu menunjuk pada setiap orang. Kalau satu penduduk negeri, contohnya Sumbawa Barat, setiap orangnya amanu wattaqu. Terus satu, semua komitmen beriman kepada Allah. Sangat satu apa? Komitmen beriman. Awas. Saya tanya sebentar. Ibu yang di sini beriman tidak? Yang di atas beriman tidak? Yang di sini beriman tidak? Dari mana tahunya iman itu ada? Kita belajar akidah kan? Iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wal amalu bil jawari. Diucapkan dengan lisan, tadi baru diucapkan untuk beriman, tembus ke hati. Karena ada orang mengatakan beriman di zaman Nabi, tapi imannya nggak tembus ke hati, sehingga turun Quran surah 49 ayat ke-14. Qalatil arabu amanna, ada orang Arab Badui mengatakan kami beriman. Qul lam tu'minu, katakan Muhammad dia belum benar imannya. Walakin qulu aslamna, tapi katakan baru formal masuk Islam dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, sementara imannya belum masuk ke hati. Apa tandanya iman masuk ke hati? Al-amalu bil jawarih. Iman itu menuntun semua bagian tubuh kita dalam beramal. Jadi kalau tadi bapak dan ibu ingin tentram, ingin aman, maka mulailah semua bagian tubuh gunakan fungsinya menggunakan iman. Jadi kalau di sini ada ahli Quran, coba silakan cek. Semua fungsi tubuh kita itu rata-rata disebutkan Al-Quran dengan iman terlebih dahulu. Saya beri contoh. Apa fungsinya mata? Apa bu? Bukan. Kalau cuma melihat, ayam juga melihat. Semalam saya baru makan ayam taliwang. Ayam melihat, elang juga melihat. Mata elang lebih tajam dibanding kita. Elang ke udara, anak ayam kelihatan. Bapak ibu naik pesawat di atas, anak sendiri tak nampak. Tapi mata kita bisa, mata orang tak bisa. Karena itu ketika Allah menyampaikan fungsi mata, ternyata yang disebutkan imannya dulu, baru matanya. Quran surah ke-24 An-Nur ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang menyatakan dirinya punya iman, maka gunakan iman itu untuk membimbing pandanganmu.
Palingkan pandangan itu yang menurut imanmu gak layak untuk dipandang. Pak Bupati mengamalkan ayat ini, Ketua DPRD mengamalkan ayat ini. Oh, saya beriman, imannya masuk ke hati, dari hati naik ke mata, membimbing matanya untuk melihat. Yang tak boleh dilihat, palingkan. Yang boleh dilihat kata imannya, silakan lihat. Karena itu kalau kita melihat pakai iman, pasti ada perbedaan tersendiri dengan orang yang melihat tanpa iman. Contohnya, maaf, ini kan ada tulis-tulis tuh lewat, ya. Kadang kan bukan hanya laki-laki, ada yang perempuannya juga. Kalau begitu lewat, yang laki-laki kemudian melihat, kalau melihatnya pakai iman, itu iman tahu apa yang harus dilihat, apa yang tidak boleh dilihat. Ibu buka YouTube ayat 31-nya. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Di YouTube ada tayangan yang tak pantas untuk dilihat, kata iman yang palingkan pandangan. Maka dia bisa menolak. Itulah iman. Jadi kalau orang sudah menggunakan imannya, matanya dilihat pakai iman, itu otomatis pasti matanya hanya melihat yang baik saja. Nih, kalian keluar dari Masjid Agung, melihatnya pakai iman, nggak akan mungkin tertukar sekarang. Karena kata imannya, itu bukan punya kamu, punya kamu yang itu. Karena ada orang datang, mana sendal saya? Oh itu dia, masya Allah dia pakai. Padahal dia ke masjid tak pakai sendal. Nah, berarti dia bersikap tanpa menggunakan iman. Dari mata turun ke, oh dia langsung ke hati. Mulut dulu. Apa fungsi lisan? Fungsi lisan, fungsi mulut berbicara yang baik-baik. Kalau tak baik jangan katakan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Iman dulu baru mulutnya. Ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu. La yasqaw min qaum, baru fungsinya. Jangan mencela. La yaqtabukum ba'da, jangan bergibah, jangan bikin hoax. Jadi kalau kita bicara sudah pakai iman, ini insyaallah tenang, aman kehidupan kita. Walau anna ahlal qura amanu, kalau semua barat ini yang muslim yang mengatakan beriman dipraktekkan ayat ini, aman kehidupan. Begitu melihat gambar yang tak bagus, palingkan, lisannya langsung istighfar. Astagfirullah. Pak Bupati lagi periksa-periksa di jalan, tiba-tiba lihat ada tulis lewat ke arah yang dipandang. Astagfirullah. Ya. Tapi kadang tergantung iman, lisannya istighfar, matanya telah berpaling. Astagfirullah. Sakit. Terakhir, sekarang amalan. Karena nggak cukup pakai iman saja. Terakhir, amanu wa taqwa, tingkatkan takwa. Saya agak menguatkan di kalimat ini karena ini amanat undang-undang negara. Bapak dan Ibu, kalau ingin negara kita ini maju, Sumbawa Barat yang kita cintai juga ini sejahtera, maka selain kita mengisi dan menguatkan iman, kata Allah, tingkatkan takwa. Ingat, takwa itu disebutkan 258 kali dalam Al-Quran, dibagi ke 4 bagian. Ada ibadah ritual, sholat, itu bagian dari takwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil, siapa orang takwa disebut? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholat, bagian dari takwa. Puasa bagian dari takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Umrah, haji bagian dari takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi takwa. Maka dari itu, cara mengisi kemerdekaan ini, cara mengisi Milad Sumbawa Barat ini dengan cara meningkatkan takwa. Amalan yang pertama, jaga ibadah kita. Jangan karena tabligh akbar masjidnya ramai, begitu waktu sholat kosong. Isi jamaah. Jamaah. Apa artinya jamaah? Jamaah artinya jamaah itu bukan datang, kumpul, sholat, pulang, bukan.
Dari kata al-jama'u punya 3 arti. Datang, saling mengenali di antara yang datang, saling membantu di antara yang kenal. Sifatnya namanya Jumat. Tidak ada Nabi sholat berjamaah, apalagi sholat Jumat, kecuali Nabi itu kenal siapa yang datang. Sampai hafal sudut kiri siapa, kanan siapa, depan siapa. Kalau ada orang baru, Nabi tahu. Dan tidak pernah ada orang masuk masjid kecuali selesai kebutuhannya. Maaf, yang haus hilang hausnya, yang lapar hilang laparnya, yang tidak kenal jadi kenal. Jadi kalau nanti ada sholat berjamaah, setelah sholat, ya, kenali sama dengan yang lainnya. Nabi itu kalau ada sholat, ada sunnah musyafahat. Selesai sholat kita zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, berdoa. Setelah itu musyafahat. Nabi itu sampai direbutin tangannya dari para sahabat. Ada yang ingin bertabaruk dengan tangannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu salaman. Dalam salaman itu saling mengenal. Dalam kenal saling mengerti. Siapa tahu ada warga yang sakit, tak mampu berobat ke rumah sakit, ada jamaah yang datang seorang dokter diperiksa gratis dikasih obat nyeri. Ada orang datang tak punya pekerjaan, di antara jamaah ada yang punya kelapangan kerja, diberikan kemudian peluang untuk bisa bekerja. Kalau bisa Pak Bupati mendata berapa masjid yang ada di Sumatera Barat ini, sambungkan pusatnya ke Masjid Agung Darussalam. Darussalam punya database-nya Pak. Database-nya masyarakat ini dibagi siapa yang nelayan, siapa yang pekerja tambang, siapa yang kurang, siapa yang isi. Ketika jamaahnya datang disupport, datang ke masjid, dipertemukan, dikeluargakan, dan disupportkan di dalam masjid. Kami di Bekasi punya program Ojek Soleh. Di dalam masjid ada fingerprint khusus tukang ojek. Jadi saya tak bisa, begitu saya masukkan, silakan coba lagi. Hanya yang mau ojek yang bisa ke situ. Begitu datang, database muncul. Siapa yang mau ojek? Sebulan. Sudah punya motor belum? Belum. Sampaikan pada warga jamaah di masjid. Kita akan punya program ojek soleh. Siapa yang ingin masukkan infak untuk siapkan motornya? Motornya ada, di-print di situ. Akhir bulan diberikan sembako. Penghasilannya dibagi 2, 70, 30. 30 ditabung, 70 dibawa. 30 diputar untuk yang belum punya motor, dapat motor dari situ. Kalau sudah ada motor, jadi tabungan untuk sekolahnya. Dari masjid untuk masyarakat dikenali semua masuk ke situ. Jadi masjidnya jangan berlomba-lomba mengumpulkan kas masjid. Kumpulkan untuk dikembalikan, mesejahterakan jamaah. Makanya di masjid Nabi itu ada ahlus sufa, yang beasiswa siapa, yang kurang siapa, yang butuh perhatian siapa. Nabi kumpulkan Utsman, ini kurang nih. Abdurrahman bin Auf, ini kosong nih. Kebiasaan itu berlanjut setelah Nabi meninggal. Abdurrahman bin Auf berusaha sukses, hartanya banyak. Kalau dihitung sekarang kurang lebih 14.000 triliun. Dihitung sekarang. Satu kali lewat hasil dari dagang beliau, kalau sekarang kurang lebih ada 600 truk isinya emas, berlian, mutiara dan sebagainya. Sayyidah Aisyah lihat heboh Madinah. Kata Sayyidah Aisyah, "Oh kama qalat, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Abdurrahman bin Auf masuk surganya akan merangkak." Merangkak itu maksudnya saking banyaknya harta, diperiksanya banyak. Ketika mendengar itu kata Abdurrahman bin Auf, tolong yang 600 truk itu bagikan semua keluarga Madinah untuk meringankan hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sejak peristiwa itu, sepertiga orang Madinah disantuni Abdurrahman bin Auf. Yang tak punya pekerjaan dimodali, dan sepertiganya lagi diberikan hadiah. Artinya setiap bulan semua warga Madinah mendapatkan santunan dari Abdurrahman bin Auf. Kalau bisa dikumpulkan di masjid, yang pengusaha tambang, yang punya tambak, yang punya kebun, yang punya macam-macam, sholatnya benar, ustadznya benar, database-nya ada, dikumpulkan di Masjid Agung, dibagikan ke masyarakat. Yang belum kerja, ini modalnya. Yang sakit, ini berobatnya. Yang butuh bantuan, ini bagian donasinya. Betapa indahnya masjid itu seperti diinginkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bisa terjadi tidak dengan tepuk tangan. Ya. Harus turun tangan.
ini urun angan, ya, dan akan dimulai dari pemimpin, supaya pemimpin yang menyampaikan pada masyarakat, mari kita bersama-sama mewujudkan semua itu. Kalau tidak dimulai dari pemimpin, nanti N-nya hilang menjadi pemimpi. Semua hanya bermimpi tapi tidak pernah mau mewujudkannya. Takwa. Penutup. Tadi amalan ritual sudah, yang sholat jaga ya, latihan puasa. Yang terakhir ini yang paling penting saya mau tanya. Insya Allah kalau ada kelompok ini, negerinya akan terjaga. Tidak pernah dalam sejarah ada orang-orang seperti ini, kemudian tempatnya kacau, tempatnya ribut, tidak makmur, tidak pernah terjadi. Jika orang-orang ini diperbanyak, maka dia akan memberikan dampak kebaikan dan keberkahan bagi tempat di sekitarnya. Itulah ahli Al-Quran. Saya ulangi, ahli Al-Quran. Tolong saya minta diperbanyak ahli Al-Quran. Ada 3 ya. Saya ulangi, ahli Quran ada 3 jenis. Nanti ibu lihat ibu jenis yang mana. 1, ahli baca, qiraat. Jadi ada orang yang baru mulai untuk bisa baca, ada TBA ya. Nah itu masuk golongan qiraat. Pahalanya banyak. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang mau belajar baca Al-Quran, dia baca 1 huruf langsung dapat 10 pahala. Ibu jangan hitung begini 1, 2, 3, 4. Bukan begitu cara menghitungnya. Caranya seperti hadis masuk masjid di hadis Muslim. Bapak ibu baru masuk niat ibadah, belum mengerjakan apapun, di hadis Muslim dapat 25. Jarak 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Ibu baca 1 huruf dapat 10 pahala, 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun. Gimana kalau belum lancar Pak Ustaz? Walladzi yatata'ta wa huwa syaqqun 'alaihi falahu ajran. Siapa yang belum lancar bacanya, belajarnya, dia mendapatkan 2 kali pahala orang yang lancar. 1 karena mau belajar, yang kedua karena bisa baca setelah dia belajar itu. Kalau begitu saya tidak lancar, saya dibacanya Pak Ustaz? Tidak. Karena kalau sudah lancar, Allah kirimkan malaikat khusus namanya Syahratil Kiramil Bararah yang menjaga ahli Quran ini supaya menjadi orang baik selama hidupnya. Pasien. Ya, jadi ibu mulai dari baca. Kalau ada guru yang ketat, alhamdulillah. Tolong guru-guru ini kami dipermudah ya. Jangan tasawuf. Baca yang benar, makharijul hurufnya yang betul. Sabar sebentar, cuma 20-70 ayat. Kalau sudah baca dengan benar, kesananya bisa mudah sendiri. Tapi kalau diberikan kelancaran, kemudahan, diberikan toleransi yang tinggi salah baca huruf, nanti ada tahsin, capek lagi mengulangi. 1, ya. Siapa yang ikut TBA di sini? Masya Allah. Ya. Kalau TBA itu tahap awal tidak harus paham. Yang penting baca. Makanya nanti ada qiraati, ada iqra ya, dimulai dengan A sampai dengan dia kan. A kata A kan, fa kata fa lam mahu du apa du ya. Sampai bisa ngaji Quran tuh. 2. Kalau sudah selesai TBA-nya, saya kan ada 12 ribuan. Pindah ke nomor 2, tilawah. Tilawah itu bukan yang qiraat tadi yang bacanya bagus sekali. Kalau tadi namanya qiraat mujawwadah, yang pakai lagu tadi. Kalau tilawah baca, pahami, amalkan. 12.000 bagi 2. Siapa saja 12.000 ini? Oh, ada birokrat, maka keluarkan ayat-ayat tentang birokrasi. Tidak usah semuanya dikaji. Ini ada yang pedagang, pebisnis, keluarkan ayat-ayat dagang bisnis. Ayat Qurannya apa, hadisnya apa, pelajari itu. Bacanya sudah bisa, ayatnya dipelajari, setelah dipelajari amalkan.
Karena itu Quran 6.236 ayat, itu semua ayatnya kurikulum hidup sesuai dengan aktivitas kita. Kalau Imam Al-Bukhari membaginya ke 97 topik di kitab Al-Jami'. Ya, ada persoalan tentang ilmu. Adik-adik yang sedang belajar, kalau ingin cepat hafal, cepat paham, tidak mudah lupa, pintar menghafalnya, keluarkan ayat-ayat tentang menuntut ilmu, keluarkan hadisnya. Kalau ingin singkat, keluarkan tema nomor 3 di Sahih Al-Bukhari, namanya Kitabul Ilmi. Yang pedagang, kalau ingin untungnya banyak, berkah, sukses, keluarkan Kitabul Buyur. Yang di pemerintahan, buka Sahih Muslim, Kitabul Imarat. Bagaimana memerintah yang benar, ayatnya apa, bagaimana menjadi pemimpin yang disukai oleh rakyat, diringankan hisab, dimasukkan surga, sebelum ke surga dilindungi oleh payung yang sangat besar. Allah menginginkan lindungi pemimpin ini karena dia telah berbuat adil dan baik selama di bumi. Sa'atun yadhilluhumullahu fi dhillin yawma la dhilla illa dhilluh. Golongan pertamanya al-imamul adil. Keluarkan ayatnya, keluarkan hadisnya. Ketiga, saya tutup, membaca, mengkaji, penghafal yang memadukan bacaan dan kajian. Maka kalau sudah bacanya lancar, ada yang ngaji praktek, mohon ada golongan ketiga, yaitu menghafal Al-Quran. Insya Allah kalau tiga-tiganya ada ini, itu berkahnya akan terpancar ke daerahnya tanpa kita tunggu lama. Quran turun di satu malam, malamnya merubah Lailatul Qadar. Quran turun di hari Jumat, Jumatnya merubah Sayyidul Ayyam. Quran turun di satu bulan, bulannya bulan Mubarak. Quran dibawa malaikat Jibril Sayyidul Malaikah. Quran dapat Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Quran turun di Mekah, Mekahnya diberkahi. Quran turun di Yathrib, Yathrib berubah jadi Al-Madinah Al-Munawwarah. 2018 saya membawa satu kloter jemaah haji khusus hadiah dari Kerajaan Arab Saudi. Begitu saya cek, ternyata yang saya pimpin 70% yang ahli Quran. Yang hafal Quran, yang anak kecil 5 tahun dapat hadiah haji, yang ikutnya ibunya, yang ikutnya gurunya, yang ikutnya temannya. Ternyata kalau Quran sudah didapatkan dalam satu rumah, yang mendapatkan keberkahan bapaknya, ibunya, keluarganya. Kalau di Sumbawa Barat ahli Qurannya semakin bertambah, setiap kecamatan, 8 kecamatan ada ahli Qurannya, setiap kecamatan akan dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari menerima dari Hajar bin Hal. Hajar bin Hal menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Al-Qamah bin Markan. Al-Qamah bin Markan menerima dari Abu Abdurrahman Al-Sulami. Abu Abdurrahman Al-Sulami menerima dari Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Uthman bin Affan menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Untuk itu, sebagai tahadus berhikmat dan menutup tausiah ini, sebelum kita berdoa, saya ingin bertanya, siapa yang hafal Quran 30 juz? Angkat tangan. Ya, saya tungguin sambil duduk nih bukannya. 30 juz, bukan juz 30. Juz 30 Syekh. Udah, gak usah tengok kanan kiri, yang hafal angkat tangan. Nanti kita tanya, betul gak hafal? Saya hitung sampai 10. 1, 2. Ya berdiri. Laki-laki. Sini. 1 saja. Ya boleh duduk. Ya. Bismillah. Sudah. Nama siapa? Zeko. Siapa? Zeko. Baik. Usia berapa tahun? 30. Sudah menikah belum? Sudah. Punya anak berapa? 3. Istri? 30 juz ya. Sekarang tugasnya apa? Mengajar Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى
تذكرة لمن يخشى. Lompat ke ayat 14. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. Lompat ke Quran surah 35 ayat 32. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم مقتصد. Ulangi kesempatan kedua. ثم أورثنا Nafas dulu, tarik nafas yang baik. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ومنهم سابق بالخيرات بإذن ربه بإذن الله ذلك هو الفوز الكبير. ذلك هو الفضل الكبير. Kita tepuk tangan boleh. Nanti tolong dilancarkan lagi ya. Lancarkan sampai mungkin, kalau sudah mungkin ajarkan adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu di sini supaya punya hafalan yang bagus ya. Nah, tapi melancarkannya biasanya di mana? Di rumah. Nah, sekarang coba dipercepat melancarkannya yang di rumah. Melancarkannya di Mekah aja. Jadi kita melihat yang umroh. Semuanya nanti berangkat dengan saya, saudara. Kita ada bintang 5 di Mekah dengan di Madinah. Berangkatnya bulan depan September tanggal 22. Nanti mana staff saya tolong dicatat. Udah punya paspor belum? Belum. Buat paspor biayanya kita tanggung ya, nggak boleh bayar ya. Di semuanya ya, sama tiket kita kautannya ya. Nanti kita siapkan. Nah, udah silakan kembali lagi. Ya, saya kembali. Dan satu. Udah habis sekali lagi. Adik-adik yang masih sekolah, yang lulus SMA aliyah mana? Angkat tangan. Yang tahun ini lulus SMA aliyah atau ya boleh angkat tangan aja. Usianya kurang lebih 21 sampai 23 tahun. Mana? Coba berdiri aja di situ dulu, berdiri. Dan nah sekarang dari yang berdiri ini yang hafal Quran 30 juz. Nah, belum lagi berapa? Apa? Udah, berdiri dulu mama. Ya, 15 juz. 15 ada? Belum 10? 5? Ya, lancar bahasa Arab. Lancar. Untuk 15 juz, lancar bahasa Arab. Coba kasih mic-nya dulu sebentar. Tahan, perempuan aja. Nanti, baik. Perempuan di situ aja. 30 juz, lancar bahasa Arab. Tidak, ada yang 30 juz lancar bahasa Arab. Baik. Kira ada. Baik, let's go. Bila ini bahasa بعد الإخلاص. أنت عمرك كم الآن؟ عمرك كم؟ 18. أنت خرجت في المدرسة العالية خلاص؟ هل تريد أن تواصل دراستك في الكلية في الشرق الأوسط؟ Berarti yang ini saya kasih hadiah beasiswa ke Tripoli yang kedua. Nah ini nanti hari Rabu akan dibuka pendaftaran.
Nanti langsung masuk, langsung lulus ya. Insyaallah. Udah ada paspor belum? Akan dewasa bikin paspor sama staff saya dicatat nanti dibantu. Tidak boleh keluar biaya ya. Baik. Tolong dicatat ya. Ayo nanti Allah. Baik. Tolong dikasih mic-nya satu lagi. Dua. Yang perempuan belum. Baik. Aina, tolong mic-nya disebarkan. Mana awalnya tes mana? Baik. Ismu Karim? Sofia Maulida. Sofia, kamu mau kenal? Belum bisa Saya bahasa Arab. ada kisaran pula. اثنين وعشرين لا كسي أول شيء 29 29 بعد فوق هذا أكملت القرآن الكريم 30 جزءا إن شاء الله لكن لم كم جزءا التي أتقنت به 10 إن شاء 10 الله أجزاء من الأول ومن الآخر ثمانية في الأول 8 في الأول وثمانية في الآخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى آدم وإبراهيم إن الله اصطفى عيني إن الله اصطفى آدم ونوحا وإبراهيم وآل وآل إبراهيم وعلى إسحاق ويعقوب. أين تذهبين؟ إن الله عيني إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إسحاق إمران وعلى عمران وعلى إسحاق على العالمين. طيب Belum lancar. Zakat akhir satu lagi tadi siapa? Ini dulu satu lagi. Baik, dua ini melalui kata batas. Namanya siapa? Nama saya Sakina. Sakinah, usia berapa tahun? 20. 20. 30 itu apa? Insya Allah. Baik, coba ulangi surat yang tadi dibacakan. Bisa ulang Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa Wa Ibrahim. Inna Allah astafa Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa Ibrahim wa ala Ishaq. Dari mana itu? Baik, turun dulu, satu lagi, boleh? Belakang, turun dulu, duduk dulu, sebentar. Duduk dulu, belakang. Ya, namanya siapa? Nisa. Nisa berapa umurnya? Isna wa Ishrin. Isna masyaallah. تكلمت العربية؟ نعم. طيب، تخرجت في المدرسة خلاص؟ نعم انتهيت. انتهيت. تريد أن تتواصل إلى الشرق الأوسط؟ ولكن الآن أدرس في مكاسب. في المدرسة؟ لا بأس لا بأس تخاطب في الجامعة في نعم. المدرسة بأنك تريد أن تواصلي إلى الشرق الأوسط فتأخذ مثلا هذا إجازة مؤقتة وبعد ذلك تعود إلى الجامعة من جديد. نعم إن شاء الله. طيب. كم أجزاء من القرآن؟ أكملت 30 جزءا؟ 5 أجزاء. 5 أجزاء من البداية ولا النهاية؟ اسمها أجزاء من الأخير و3 أجزاء في الأول. 3 من الأول. تريدين من الأول ومن الأخير؟ أخير. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. أي سورة؟ نون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون.
hadiah beasiswa untuk pergi kuliah. Insya Allah nanti hari Rabu pendaftaran di 2 bulan lagi insya Allah berangkat. Ya. Baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kita berdoa dulu. Ya, mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. اللهم صل وسلم على حبيبك الكريم ورسولك المصطفى الامين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره فيها لك الرضا وفيها الصلاه الا قضيتها يا ارحم الراحمين. رب اجعل هذه البلديه سكر وبارك بأرض بلد مبارك امن مطمئنا رخاء وانت ترضاها واجعلها بلده طيبه وانت ترضاها واحفظ بلادنا التونسيه المحبوبه واحفظ صفوفنا وجنب التفرقه يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا من اهل القران واجعل القران صحيبا لنا في الدنيا ونورا لنا في القبور وشفيعا لنا في الاخره يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. نصر من الله فتح قريب.